ingin mempertegas komitmennya untuk tetap mendukung pemerintahan Jokowi Maruf Amin sampai akhir masa jabatan. Ada perbedaan apapun yang kami rasakan secara prinsip. Kekurangan pasti ada. Dan lihat tugas sahabat, tugas partai koalisi yang berada dalam pemerintahan untuk selalu mengawal dengan nawa niat baik, apa yang terbaik, baik untuk pemerintahan, baik untuk bangsa dan negara. Jangan lagi kerja kita berorientasi pada proses, tapi harus berorientasi pada hasil yang nyata. Saya sering mengingatkan kepada para menteri, tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati pembangunan. Saya mungkin sedikit mendahului bahwa tujuannya paling penting adalah bagaimana mencopot 3 kader Partai Nasdem yang ada di kabinet Pak Jokowi. Secara ideologi, secara kesepahaman terkait dengan bagaimana menyatukan visi-visi dengan Pak Jokowi untuk membangun bangsa ini kan sudah hilang kursi dari Partai Nasdem dengan mereka memilih Anies Baswedan. Kepada para menteri, para pejabat, para birokrat agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, sekali lagi, saya pastikan, pasti akan saya copot itu. Terlalu percaya diri bahwa rakyat akan menelan mentah-mentah apapun keputusan partai. Salah. Rakyat sekarang sudah pintar-pintar memilih dan memilah. Memilih partai mana yang terbaik dan memilah partai mana yang harus dibuang ke tempat sampah. Untuk pencapresan Anies, relawan Jokowi minta Presiden copot menteri dari Nasdem. Forum diskusi relawan Jokowi meminta Presiden Joko Widodo mencopot 3 menteri kader Nasdem. Hal ini dikarenakan Nasdem baru saja mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024. 3 menteri yang dimaksud adalah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Menurut relawan Jokowi, pencapresan Anies oleh Nasdem bertentangan dengan nilai-nilai yang sejauh ini dijunjung oleh Jokowi. Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan Forum Diskusi Relawan Jokowi, Andreas R. Behiari, dalam konferensi pers Senin 10 Oktober 2022 kemarin. Andreas menilai Partai Nasdem telah menganut nilai-nilai yang dipraktikkan Anies, karena pihak Nasdem tetap mengusung Anies sebagai capres. Usung Anies, Nasdem terancam di sisi Jokowi, tapi untung di pemilu 2024. Keputusan Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 menjadi sorotan publik. Sejumlah pengamat menilai langkah itu sebagai pertaruhan partai yang masih duduk di kabinet Presiden Joko Widodo. Partai besutan Surya Paloh itu dinilai cepat mendeklarasikan capres, yakni 1 tahun sebelum pendaftaran pemilu 2024 resmi dibuka. Mereka pun menjadi satu dari 2 partai politik yang sudah mendeklarasikan capres. Sebelumnya, ada Partai Gerindra yang menyatakan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Keputusan ini menjadi perbincangan karena posisi politik Nasdem di kabinet Jokowi. Mereka mendeklarasikan sosok yang diketahui berseberangan secara politik dengan Jokowi dan partai penguasa PDIP. Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta setelah menumbangkan pertahanan Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada Pilkada 2017. Kala itu, Ahok diusung Nasdem dan sejumlah parpol koalisi Jokowi. Keputusan Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres membuat sejumlah kader mengundurkan diri. Meskipun Nasdem mengklaim 3.000 kader bergabung usai Anies jadi capres resmi, Nasdem pun menjadi sasaran kritik PDIP rekan koalisi Nasdem di pemerintahan Jokowi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut partai yang sudah deklarasi capres mengganggu konsentrasi dalam pemulihan bangsa, khususnya masalah perekonomian. Sementara itu, Jokowi belum merespons langkah Nasdem itu. Dia mengaku masih dalam kondisi berduka atas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang supporter sepak bola. Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Wasisto Raharjo menilai Nasdem sedang mempertaruhkan posisinya di kabinet
Jokowi. Menurutnya, Nasdem melakukan hal itu demi memperbaiki posisi pada pemilu 2024. Wasisto menilai Nasdem sadar betul keputusan mendukung Anies sangat beresiko. Namun, mereka rela mempertaruhkan posisi di kabinet agar bisa menjadi pemain utama pada pemilu berikutnya. Wasisto mengatakan langkah ini membuat Nasdem punya posisi lebih baik ketimbang Pilpres 2019. Mereka punya daya tawar lebih karena menjadi kekuatan utama koalisi Anies. Dia berpendapat keputusan Nasdem ini memang berisiko tinggi karena mendukung sosok yang berseberangan dengan koalisi Jokowi. Namun, Wasisto melihat Nasdem punya hitung-hitungan politik untuk menekan resiko terdepak dari barisan Jokowi. Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi Kunto Adi Wibowo juga menilai taktik Nasdem cukup baik. Menurutnya, kecil kemungkinan Nasdem didepak Jokowi setelah mengusung Anies. Kunto menilai langkah Nasdem pun tak menimbulkan efek negatif sama sekali. Dengan manuver ini, Nasdem justru berpotensi menang di pemilu 2024. Dia menyebut deklarasi ini membuat Nasdem akan dianggap publik sebagai pendukung utama Anies. Dengan begitu, mereka akan mendapat limpahan suara atau efek ekor jas pada pemilu 2024 dari para pendukung Anies kelak. Politisi Nasdem jika Anies Baswedan duet dengan Puan Maharani, Pilpres cukup satu putaran. Politisi Partai Nasdem Ahmad Ali angkat bicara soal cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ali mengatakan bukan hal mustahil jika nantinya Nasdem dan PDIP berkoalisi memajukan Anies Baswedan dan Puan Maharani. Menurutnya, jika ini terwujud maka basis massa PDIP menjadi kandang banteng dipastikan solid. Bahkan duet ini menurutnya akan mengantarkan Anies Baswedan menjadi mulus dan Pilpres 2024 akan satu putaran. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali merespon pernyataan Ketua Bapilu PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul yang menyebut Anies Baswedan sulit menang di Jawa Tengah yang menjadi kandang banteng. Menurut Ali, tidak ada yang sulit untuk Anies Baswedan menang meski di daerah dengan basis pemilih terbesar PDIP. Diketahui sejauh ini hanya Nasdem satu-satunya partai yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Menurut Ali, cara mudah Anies Baswedan memenangi Pilpres 2024 di Jawa Tengah yakni dengan menjadikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai calon wakil presiden. Pernyataan itu diutarakan Ali karena dirinya menyadari kalau Jawa Tengah memang satu-satunya basis pemilih PDIP terbesar. Akan tetapi jika memang Anies hanya sulit menang di Jawa Tengah, bukan berarti Gubernur DKI Jakarta itu bakal kalah di ajang Pilpres mendatang. Hanya saja, kalaupun Anies ingin sapu bersih di seluruh provinsi, maka caranya yakni dengan menjadikan Puan Maharani sebagai calon wakil presiden. Meski demikian, perihal cawapres, Nasdem kata Ali menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan. Nasdem bakal memberikan keleluasaan kepada orang nomor 1 di Pemprov DKI Jakarta itu untuk melakukan safari politik sembari mencari sosok yang tepat untuk berduet dan kontestasi Pilpres nantinya. Akan tetapi jika memang di perjalanan PDIP ingin bergabung dan berkoalisi dengan Nasdem, Ali menyatakan membuat lebar-lebar pintu komunikasi itu. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diyakini bakal kalah di daerah Jawa Tengah jika mau sebagai calon presiden di 2024. Sebab menurut Pacul, Jawa Tengah merupakan basis pemilih partai besutan Megawati Soekarno Putri tersebut. Pacul menuturkan pihaknya tak mempersoalkan keputusan Nasdem yang mendeklarasikan Anies capres. Pacul juga menegaskan PDIP tak merasa ketar-ketir ketika Anies dideklarasikan jadi capres. Sementara itu, juru bicara PKS dan Pipin Sopan menyebut PKS mendorong agar terciptanya lebih dari 2 pasangan calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Pipin meyakini dengan lebih dari 2 pasangan calon presiden yang dihadirkan akan memberikan banyak pilihan dalam menentukan kandidat presiden. Dia menyebut banyaknya capres yang muncul ke publik akan menghindari keterbelahan. Lebih lanjut, Pipin menyebut PKS terus mengupayakan agar lebih dari 2 poros dalam pemilu nanti. Dia menyebut komunikasi PKS dengan partai-partai lain berjalan baik.